batang yang baik. Di batangan kami nama bangsa di benua bijang maulah kami masuk maulah itu. Apabila kami dia ke hari-hari kami nak salpui kami dengan dihola. Nama oleh Tuhan dana di perjalanan ni ulau parugamon dot ulau para jatuh. Roma pasapon nami asal hamdu si pangambil tinumo. Nala bagi dalam nami masyarakat pagi di Cikio. Pengali Tuhan tupak jalan pasu-pasu homai. Sibuk kapal gogo tukang matang kami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan matur kami. Tapi dia saat dengke di kampung tangga muna. Jadi doa udah, doa mama juga sama keluarga. Jadi keluarga yang diberkatilah mama sama guruku ya. Tuhan Yesus telah memberkati. Jadi ini deke holong kami kamu deh sudah siap keluarga kami Ela doa kubur kami waras kami. Oke, senyum. Dirapi-rapihin, senyum. Oke, buat next. Lihat kamera semua. Sini, kamera sini. Oke. Oke, salaman di atas semua. Bukanya. Lihat kamera lagi sini. Oke, Oke. Baik, kita akan sama-sama mulai. Nanti Peti dan juga Sabar silahkan mengikuti saja. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, udah persiapan tadi dari jam 8 kurang 10 kita persiapan. Nah, kita akan mulai. Oleh karena itu nanti prosesinya seperti yang kemarin. Kita akan berdoa yang dipimpin. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sumber kehidupan yang memberikan kami kehidupan di hari ini. Tuhan, di hari ini kami akan memulai ibadah pernikahan kedua terkasih kami antara Patricia dengan Sabar ya Bapak. Kau juga mengurapi Budina yang akan memimpin perjalanan ibadah ini seperti GKI Depok ini ya Tuhan. Engkau juga mau memberkati kami majelis yang bertugas kantoria, pemusik, kedua orang tua dari kedua mempelai ini ya Tuhan. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sampai akhir nanti ibadah ini selesai. Kiranya Tuhan jauhkanlah dari roh-roh jahat sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Juru Selamat kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Amin. Semangat. Ya, sudah siap? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan dan menyatukan dua insan dalam pernikahan kudus dan yang diberkati Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini, kita bersukacita untuk hadir dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah saudara
Mari kita menyambut kedua mempelai dan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Jadi tanggung jawab di dalam menghantarkan anak kita terkasih ini bukanlah hanya tanggung jawab kedua mempelai, tetapi juga tanggung jawab dari orang tua. Dan inilah menjadi tanda nyata bahwa kedua orang tua dari masing-masing mempelai itu sama-sama merestui, dan juga mendoakan untuk sabar dan juga depresi. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Mazmur 40
ya Tuhan, mengingatkan kami betapa sesungguhnya seringkali dalam kehidupan kami ada situasi-situasi di luar dari apa yang kami kehendaki. Kami merencanakan sesuatu, namun kadang-kala ada rencana Tuhan yang lain. Walaupun demikian ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa semuanya pasti akan baik pada akhirnya. Tuntunlah kami Tuhan dengan segala hal yang kami alami saat ini, dengan dinamika kehidupan kami, suka duka yang kami rasakan, terlebih lagi untuk kedua saudara kami yang akan mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat, yang akan mengucapkan janjinya pada Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menuntun mereka dengan hikmat-Mu, sehingga dalam bahtera rumah tangga yang dibangun itu membuat mereka merasakan bahwa pada akhirnya semuanya baik. Dan kami percaya kebaikan Tuhan juga kami renungkan dalam firman-Mu. Kiranya tuntunlah kami Tuhan untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Ayatnya yang pertama, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang membawa kita ataupun membawa aplikasinya, silakan kita tolong dibuka ya. Mazmur 127 ayat 1, kita akan baca secara bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sampai di situ saja. Saya ulangi Bapak Ibu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Tegang banget saling memandang. Iya. Puji Tuhan ya, bahagia. Saya harap kita semuanya juga berbahagia pada hari ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengenal Sabar dan juga Peti khususnya ya. Kalau Peti saya sudah mengenal beberapa tahun yang lalu ya. Kebetulan almarhum Bapak itu almarhum Bapak Peti, Bapak Rosma Simanata, itu beliau dulunya penatua. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau masih menjabat sebagai penatua. Ini menjadi satu kebanggaan, sekaligus juga menjadi harapan bagi keluarga supaya keluarga dapat meneruskan perjuangan dari almarhum. Lalu saya mengenal Sabar, itu juga baru. Bapak Ibu, saya ketika ketemu pertama kali dengan Sabar, Bapak Ibu, saya nanya, Sabar orang mana? Sama-sama orang Batak, sama orang Batak. Luar biasa ya, sama-sama orang Batak gitu ya. Tapi saya melihat bahwa keduanya ini Bapak Ibu itu saling melengkapi. Yang satu memang cerianya luar biasa. Ceria, saya mengenal Peti sebagai seorang yang bisa bergaul, gitu ya. Di sana ke sini gitu ngobrol. Dan saya mengenal Sabar dengan tenang. Bawaannya memang tenang, gitu ya. Tenang, gak banyak bicara Bapak Ibu, tapi dia memperhatikan. Dan ini kalau kita perhatikan keduanya itu saling melengkapi. Yang satu pembawaannya begitu gitu ya, buku udah bergaul, dan itu juga yang saya tanyakan pada Sabar waktu percakapan gerejawi, betul ya? Apa yang kamu sukai dari saudara? Ya Bu, karena dia udah bergaul.
semua baik. Saya percaya semuanya baik. Dan saya juga percaya di tengah kerukutan yang terjadi dalam mempersiapkan pernikahan atau apapun acaranya, saya yakin semuanya akan baik pada akhirnya. Tapi semuanya akan baik kalau apa? Semuanya pasti akan baik kalau sesuai dengan di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Semua akan baik kalau kita membangun keluarga kita di dalam Tuhan. Penny dan juga sahabat, pernikahan itu tidak hanya sebatas kali ini. Hari ini saya yakin dan percaya pasti ada pikiran-pikiran kan? Nih masih mikirin ini itu. Saya juga selalu dengan kedua orang ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali ketemu, mereka itu ketemu sama saya apalagi lagi resik gitu ya. Lagi resik saya lihat sabar datang ke sini naik Grab ya sabar ya, naik Gojek. Saya kaget, loh kamu sendirian? Iya. Oh ya udah di mana? Lagi nyusul Bu. Oke. Datanglah setelah berapa lama datanglah Betty. Dengan masih banyak sekali yang dia pikirkan ini itunya Bapak Ibu. Luar biasa. Mereka itu masih muda, tapi memikirkan banyak hal untuk pernikahannya. Itu tidaklah mudah. Itu tidak gampang. Mempersiapkan segala sesuatu itu tidak gampang. Terlebih lagi mereka belum pernah mengalami. Belum pernah kan ya? Belum pernah menikah kan? Belum. Kok jawabannya ragu-ragu? Belum ya? Belum. Apalagi mereka belum pernah menikah. Tentu ini hal yang baru untuk mereka mempersiapkan segala sesuatunya, memikirkan ini itunya, bahkan sedetail mungkin mereka pikirkan. Walaupun saya menyadari pasti ada aja yang mungkin dirasa, oh kayaknya kamu kayak begini, oh kayaknya begini ya Bu. Kami pun menyadarinya. Tapi terlepas dari semua itu Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi lagi-lagi pernikahan bukan pada saat hari ini. Pernikahan bukan bicara saat ini acaranya lancar sampai selesai. Tidak. Ini adalah awal dari segala sesuatu. Kalau pada hari ini melihat, wah, Betty makin cantik badannya. Saya juga makin dari dia masuk. Wah, sahabat makin kelihatan kalem. Dari yang kalau makin tenang. Ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan, pasti keduanya merasa, wah, Betty ini masih gadis, wangi, segala macam. Itu Bapak Ibu, saya tuh mengenal Betty itu dia pribadi yang kalau dia datang itu wangi luar biasa, ya. Saya sampai bilang ya ampun, anak gadis wanginya. Tapi suatu saat nanti ketika sudah berkeluarga, tentu ada hal-hal yang berubah. Yang tadinya mungkin ngerasa, wah ini pasangan saya ini wangi, rapi, pakai bajunya menyenangkan, tampilannya kece, keren. Tapi setelah menikah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Masalah odol aja, gara-gara odol tahu ya Bapak Ibu, pasta gigi itu aja bisa jadi masalah. Gara-gara handuk bisa jadi masalah. Dan lebih parahnya lagi, gara-gara apa itu Bapak Ibu? Pepek bisa jadi masalah. Semua yang kita lakukan akan sia-sia pada saat ini kalau segala sesuatu dalam kehidupan Betty dan juga sahabat apa-apa jadi masalah. Semuanya
ada menggunakan alat bakar itu kan tidak gampang juga ya. Banyak ininya, aturannya banyak juga yang mesti dipersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi, semua yang disiapkan kalau tanpa Tuhan akan sia-sia. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Jika tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Sabar kebetulan bekerja di konstruksi ya. Kalau konstruksi itu biasanya kan paham betul tentang bangunan-bangunan. Kalau mau bangun itu harus apa? Sabar. Apa sabar? Strukturnya diperhatikan, terus sekalian ngetes bener gak ya? Strukturnya diperhatikan. Terus apa lagi? Fondasinya kan harus kuat, ya. Nah kalau bangun rumah saja, itu fondasinya harus kuat, strukturnya juga diperhatikan. Mestinya ketika membangun keluarga itu juga jauh lebih diperhatikan. Maka firman Tuhan pada saat ini memberikan penekanan. Membangun rumah itu juga harus diperhatikan strukturnya, diperhatikan juga fondasinya. Fondasinya adalah firman Tuhan. Jadi sesibuk apapun Sabar dan juga Peti, serumit apapun persoalan kalian nanti yang akan kalian hadapi, dinamika adalah rumah tangga yang naik turun. Ingat pesan ini, jadikanlah firman Tuhan sebagai fondasi. Jika kalian menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi, maka seperti lagu adik kita tadi, semuanya pasti akan baik. Jadi mustahil, materi tidak menjamin keluarga laku. Materi yang berlimpah tidak menjamin sebuah keluarga itu utuh. Kedudukan, kekayaan, jabatan tidak menjamin keluarga itu utuh. Tapi kalau pengen utuh dan kalau pengen semuanya baik, dasarilah dengan firman Tuhan. Sesibuk apapun kalian, ingatlah Tuhan. Serumit apapun dalam pergumulan hidup keluarga kalian nanti, ingatlah Tuhan. Jadi sama sahabat, kamu pengen punya anak berapa? Iya, segera. Dua. Oh, baru berencana ya. Enggak tiga? Oh, enggak. Dua aja cukup ya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Apa dua-duanya laki-laki? Laki-laki, perempuan ya. Jangan tegang. Ada di luar gitu ya. Bapak Ibu, ini doa juga dari mempelai. Mereka melindungi 2 orang anak. Dan suatu saat nanti 2 orang anak ini juga harus dibawa kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya 2 orang anak nanti yang mereka rindukan, yang mereka impikan, yang mereka rencanakan supaya bisa dibawa ke Tuhan? Kuncinya adalah pada orang tua. Orang tua harus mendasari kehidupannya pada firman Tuhan, supaya orang tua dapat mengajarkan kebenaran juga pada anak-anak. Jadi kedua saudara kita Sabar dan juga Peti, selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan orang terkasih. Jadikanlah pasangan sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai sahabat yang terus membawa dalam Tuhan. Ingat, jadikanlah keluarga yang didasari pada firman Tuhan. Keduanya tidak hanya ini tanggung jawab Sabar, tapi juga Peti. Jadikanlah keluarga kalian nanti fondasinya adalah firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan, sehingga nantinya akan berakhir pada sesuatu yang baik. Semua baik, percayalah. Semuanya pasti akan berakhir baik kalau kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kita nggak akan sanggup melakukan semuanya sendiri.
semuanya sendiri. Baik itu persiapan pernikahan, acara pernikahan, bahkan dengan segala perasaan yang saat ini dialami oleh Peggy dan juga sahabat khususnya ya. Semua gak akan bisa dijalani sendiri, nggak bisa. Maka andalkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan, ingatlah Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Tuhan menuntun sahabat dan juga Peggy, Tuhan memampukan kalian, Tuhan menguatkan, dan percayalah Tuhan pasti memberi yang terbaik. Amin.
Saudara, kita akan memasuki peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara Sabar Parulian Tarihoran dan juga Saudari Patricia Rogintan Aprilia Simanpatan, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Gereja Kristen Indonesia di Jalan RI Matan Nyata kilometer 26 garis miring Gajah Hutan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan melayangkan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Oleh karena itu, makna pernikahan Kristiani, pernikahan adalah satu kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah bagi manusia. Di hadapan manusia, karena pernikahan tidak lepas dari hubungan antar manusia. Walaupun pernikahan bersifat pribadi, tetapi menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Saat ini, kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Sabar Parulian Tarihoran dan saudari Patricia Rogintan Aprilia Simanpatan. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Maka untuk maksud itulah kebaktian pada Tuhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayangkan. Dalam kesaksian Alkitab, firman Tuhan menyatakan bahwa tujuan pernikahan itu untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Karena itu, hendaklah sebagai suami istri, saudara saling memenuhi kewajiban satu dengan yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, saling menyatakan dukungan, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya sebagai terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi istrinya. Tuhan yang memelihara perjalanan ini saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniakan anak ataupun anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Saudara boleh saling berhadapan dan maju ke depan. Lagi. Dan saling berhadapan dan berjabat tangan. Bapak Ibu mulai mempelai laki-laki. Patricia Rogintan Aprilia, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sakit maupun sehat, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kita akan mendengar janji dari mempelai perempuan. Silakan. Sabar Parulian Tarihoran, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, saudara sahabat Parulian Tarihoran dan
dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kekudusan. Amin. Silakan saling berhadapan. Ini untuk pertama kalinya saudara sabar membuka cadar sebagai tanda cinta kasih saudara sabar pada Kristus. Silakan. Sebentar ya, kalau mau difoto boleh ya. Silakan, silakan menunjukkan tanda kasihnya, boleh. Sudah? Enggak lagi? Sudah ya? Oke, baik. Baik saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan juga pemasangan cincin yang diawali oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sahabat Parulian Tarihoran, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanmu. Patricia Romita Aprilia, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Patricia Romita Aprilia Simarmata, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanmu. Sabar Parulian Tarihoran, kenakan cincin ini sebagai tanda setia dan cinta kasihku kepadamu. Ya, masih dengan tetap berdiri, kita boleh maju ke depan. Kedua mempelai, silakan. Ini, sudah. Sudah. Baik, kita dengar biar dibacakan, silakan mendapat ke sana. Anggota Persekutuan Gereja di Indonesia, Jalan RM Martalinata, KM 26/3, Ciputat, telepon dan fax 02174011861, Piagam Pernikahan Gerejawi nomor 014 S.NG-3/Romawi-2024. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan RM Martalinata, KM 26/3, Ciputat, Tangerang Selatan, menyatakan bahwa nama Sabar Parulia, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Oktober 1993, dan nama Patricia Romita Aprilia, tempat tanggal lahir Jakarta 23 April 1994, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian hari Sabtu
2 Maret 2024. Majelis Jemaat GKI RM Makarinata Ciputat. Penatua Eko Widian Loko selaku Ketua Majelis Jemaat, Penatua Samuel Yeshurun selaku Sekretaris, Pendeta Dina Kabudi Asri selaku Pendeta yang Pelayan. Saudara Parolian Tarihoran dan Patricia Romintan Aprilia Simarana, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
syafaat kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, Saudara Sabar Parulian Tarihoran dan juga Saudari Patricia Romintan Aprilia Simarmata. Mereka bukan lagi dua, melainkan mereka satu. Mereka sudah mengucapkan janji kudus mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Biarlah inilah yang mereka ingat, bahwa ketika mereka melanjutkan kehidupan rumah tangga, mereka melanjutkan perjalanan, biarlah mereka mendasari perjalanan rumah tangga dengan firman Tuhan. Dan dengan demikian, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, semuanya pasti akan baik jika mengandalkan Tuhan. Tuntunlah kedua saudara kami ini Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah segala hiruk pikuk yang mereka alami, keruwetan yang mereka rasakan, pergumulan dalam hatinya, segala perasaan yang dialami dirasakan oleh mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap mengingat ada Tuhan yang terus menopang mereka, ada Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Maka yang harus mereka ingat, yang harus mereka lakukan adalah tetap mengandalkan Tuhan, mendasari kehidupan rumah tangga dengan firman-Mu. Kami tetap memohon agar Engkau memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, hikmat, baik itu bagi Sabar maupun bagi Patricia di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan. Kami pun juga memohon agar Engkau juga menyertai keluarga, masing-masing keluarga besar di dalam membina Sabar maupun Peti. Dan biarlah kedua keluarga besar dapat juga saling memberikan teladan yang baik bagi keluarga baru Sabar dan juga Patricia. Kami tetap memohon agar Tuhan juga menyertai untuk acara demi acara, untuk pesta yang nantinya diselenggarakan oleh keluarga. Biarlah mempelai dan juga seluruh keluarga dapat menjadi bagian kebahagiaan, menjadi saksi bahagia bagi Peti dan juga bagi Sabar. Biarlah keluarga juga merasakan sukacita dari peristiwa ini ya Tuhan. Engkau juga berikan kelancaran sehingga nantinya acara boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin kami bukanlah siapa-siapa, namun Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Maka kami mau percayakan setiap acara dalam tangan kasih Tuhan, terlebih lagi untuk kedepannya dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang pastinya memberikan yang terbaik bagi kami. Tak lupa kami juga memohon, jika beberapa waktu yang lalu keluarga Engkau izinkan untuk merasakan kehilangan, biarlah kehilangan yang dirasakan itu mengingatkan keluarga juga bahwa ada Tuhan yang menopang dan menyertai. Engkau berikan kesehatan untuk keluarga Sabar, dan juga Engkau berikan kesehatan bagi keluarga Peti dalam menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk GKI Depok yang boleh membuka pintu, membuka diri untuk bagi kami melayankan kebaktian ini pada saat ini. Engkau kiranya memberkati jemaat GKI Depok pun juga majelis jemaat. Biarlah Engkau sertai dalam setiap kegiatan, sehingga majelis jemaat pun juga jemaat GKI Depok tetap kuat, tetap menjadi saluran berkat dalam setiap kegiatan, dalam setiap program yang mereka rencanakan. Pun juga untuk kami Gereja Kristen Indonesia RI Marta Dinata, Engkau juga kiranya menyertai kami semuanya Tuhan dengan sukacita, sehingga kami semuanya dapat bersatu hati untuk membangun jemaat Tuhan Gereja-Mu GKI RI Marta Dinata. Dan intinya kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu Tuhan. Maka biarlah kami menyerahkan seluruh rangkaian syafaat kami ini dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini di dalam ibadah pemberkatan dan penutupan pernikahan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur akan diawali dengan kedua mempelai sebagai persembahan sulung, dan nat yang mendasari persembahan kita pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Selama kata persembahan diajarkan, kita iringi dengan KJ 146 bahwa persembahan. ibadah pemberkatan kedua anak kami, baik Petri maupun Parlian ya Tuhan. Bapa, kami bawakan persembahan kami ini ya Tuhan, Kau berkati, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kami dan bagi sekeliling kami dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para majelis yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu telah memberikan kami berkat yang tak sebanding yang telah Kau berikan bagi kami.
Terima kasih ya Allah, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam anakmu Yesus Juru Selamat. Kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Sukacita di hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Dina Karisma Ninja Sudiatri dalam ibadah pemberkatan dan pernikahan nikah kedua mempelai. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan ibu beserta keluarga. Untuk acara selanjutnya ada kata sambutan dari pihak majelis dan kedua belah mempelai dari masing-masing keluarga. Untuk yang pertama kami persilakan dari pihak majelis. Majelis Jemaat GKI RM Marta Dinata mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Depok yang telah bersedia dan membukakan pintu untuk acara pemberkatan nikah antara Patricia dengan Sabar Parunian. Kiranya Tuhan memberkati GKI Depok dan majelis serta jemaat. Kepada Patricia dengan Sabar, selamat. Kalian bukan lagi dua, tapi menjadi satu.
Binalah rumah tangga ini, sekecil apapun, persoalan apapun, kalian harus bisa. Jangan ada hal-hal yang ini kalian langsung ya maklum, namanya juga masih muda, masih ada jiwa emosi, tetapi emosi itu akan reda kalau kalian menyertai kasih. Karena hukum kita adalah kasih. Demikianlah, dan kepada kedua keluarga, selamat atas pernikahan putra putri kalian. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kami persilakan perwakilan daripada keluarga mempelai laki-laki. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuhan yang telah memberkati anak kami dan menantu kami melalui hamba-Nya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melakukan pemberkatan terhadap anak dan menantu kami. Demikian juga kepada semua penatua, diaken dari Gereja Kristen Indonesia Depok maupun dari Gereja Kristen Indonesia Marta Dinata Ciputat, kepada organis, demikian juga kepada anak kami Larissa yang telah melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ananda. Dan terima kasih pula kepada keluarga Sumarmata yang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam pemberkatan ini. Yang berikut kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktu menghadiri pemberkatan anak kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kepada Ananda berdua, pesan Opo, camkanlah apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Andalkanlah Tuhan dalam membina keluarga kalian. Artinya dalam mengandalkan Tuhan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, kemudian akan ditambahkan kepadamu. Ya, camkan itu ya. Songonima dihamu amanah mindo inanami, lumobi dihamu korong diudah-udahan ulang nami, na mangadobi pamasumasun ni anak nami, ison rodo udah nami sitoha oleh ada dihamu raja nami, duksidu sian garidaor asara ulul mahita tualaman di Hulodanami Simarmata di Gedung Ronatama Convention Hall Jalan Dahlia nomor 10A Laho Pasahaton adat Duhok Majalo adat Nahopar Pulawani Songonima dihita nomor tubuh asara rumah hita tubagah tu alaman ni Hulawlata Horas dihita. Tuhan memberkati. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan atas berkatnya hari ini, terlebih pemberkatan yang telah diterima oleh putri dan putra kami di sini. Tuhan Yesus lah yang memberikan berkat kepada kalian. Nah, kami pertama-tama mengucapkan syukur kepada Gereja GKI Depok, kepada pendeta dan majelis GKI Depok, begitu juga para pelayan musik maupun yang tidak kami dapat sebutkan namanya satu persatu. Kami mengucap syukur atas pelayanan yang diberikan, yaitu tempat. Kami juga tidak lupa mengucapkan syukur terkhususnya kepada GKI Marta Dinata Ciputat, terlebih pelayan Ibu Pendeta Dina, begitu juga dengan para pelayan-pelayan dari GKI Marta Dinata Ciputat,
begitu juga dengan para penatua, yang terkhususnya adalah teman daripada almarhum, daripada orang tua dari putri kami Intan, yaitu Bapak Osman Simarmata almarhum. Kami mengucap syukur untuk segala pelayanan yang diberikan kepada keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati, dan terlebih GKI Depok juga kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih. Kemudian kami mengucap syukur Mandok muliate dohami di haroroni hula-hula dohot tulang nami na mandoti acara pamas-masuhon ni buru nami ima beremuna maupumuna. Saya tuan tama mamasu-masu terlemubi muse pangido dohami saya rapudur mahita tulang dohot hula-hula nami tumsongoni dengan tubuh nami Simarmata guru nami asarapu kudur mahita tu gedung Ronatama Jalan Dahlia di sini kita pasalkan adat di pesta adat di guru nami. Tuhan Yesus memberkati. Muliate Horas. Berbahagia tiap rumah